Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Sobat Salman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menjalankan aktivitas hariannya dan semoga puasanya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Salman, kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Alhamdulillah saat ini narasumber kita sudah membersamai kita yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semuanya secara detail, yaitu Ustadz Andri Mulyadi. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Andri Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Ustadz di rubrik Tanya Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Mas Alhamdulillah Solihin? Sehat? sehat insya Allah baik Ustadz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, insya Allah. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah, insya Alhamdulillah Allah. ya Ustadz. Insya Allah membawa sebagaimana yang diberikan petunjuk dari Allah ya. Ramadan itu kan syahrun mubarakun ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Semoga dengan datangnya Ramadan kita bisa mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi. Amin, insya Allah. Nah Ustadz, di bulan Ramadan ini kan ya Ustadz ya, kadang kita memang ada yang berpuasa dan juga ada yang tidak berpuasa kan. Gak semuanya kita kan berpuasa nih Ustadz. Iya, iya. Apalagi para ibu hamil mungkin Ustadz. Nah, ibu Hmm, hamil kan biasanya tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan ini Iya, Ustadz. Jadi betul, betul. pertanyaan begini Ustadz, apakah ibu hamil atau menyusui itu Ustadz diwajibkan berpuasa? Baik ya. Jadi pada prinsipnya, eee, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi kewajiban ibadah saum itu adalah buat seluruh ya kaum mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya, baik dalam keadaan hamil ataupun, tidak hamil ya kalau perempuan. Nah, jadi dalam ayat ini tentu bahwa terkait dengan kewajiban itu kena semuanya ya sebagai selaku orang yang beriman. Mhm, Tapi bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala kan sudah memberikan sebuah patokan ya syariat dalam rangka untuk apa namanya memberikan juga bagaimana sebetulnya terkait dengan ibadah saum itu sendiri. Pasti setiap ibadah itu pada prinsipnya ada kemudahan-kemudahan juga. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Nah, termasuk juga adalah bagaimana eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan terkait beberapa hal yang eh, tidak atau boleh tidak saum, ya, tidak berpuasa, boleh juga ada yang tidak boleh ya, tidak boleh berpuasa atau tidak boleh saum, dan ada juga yang memang wajib saum ya, pada pokoknya itu wajib saum. Nah, seperti boleh yang tidak berpuasa itu maridun ya, orang yang sakit, kemudian orang yang sapar kan begitu. Seperti firman Allah kan apa namanya, eee, "Aw minkum maridun." Eee, atau orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar itu, maka faidatun min ayyamin ukhar. mmm, Maka harus diganti kan iya, begitu. Artinya, boleh tidak saum kan begitu. Nah, sedangkan ada juga yang tidak boleh saum, ya, mmm, seperti orang yang haid. Nah, yang haid itu bukan bukan boleh saum atau tidak saum, tapi wajib untuk tidak saum, wajib, ya wajib untuk tidak saum. Haid, kemudian nifas juga kan, mhm, karena nifas tuh bagian daripada ada yang memahaminya terkait dengan masalah kaidah fikih itu adalah sama dengan posisi haidnya. Nah, sekarang bagaimana orang yang
dalam keadaan hamil. Iya. Nah, nanti maka ada jawaban yang diberikan oleh Allah sebetulnya, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun kan gitu ya. Nah, Mmm, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu yang mereka, eee, merasa tidak mampu kan begitu ya, dan berkepanjangan tidak mampunya seperti orang tua, termasuk orang wanita yang sedang hamil, mmm, kan gitu. Karena bagaimanapun, yang sedang hamil itu, tentu, ada kemudahan-kemudahannya. Tapi pada pokoknya adalah, wajib melaksanakan ibadah saum. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mampu bagaimana? Nah, ini juga termasuk kepada kaidah yang tadi. Jadi pada prinsipnya, wanita yang sedang hamil ini adalah termasuk bagian dari diwajibkan ibadah mmm, saum. Berbeda dengan orang yang haid. Orang haid itu dilarang kan begitu ya, melaksanakan ibadah saum. saum kan begitu. Nah, itu gambarannya ya terkait dengan masalah, apa namanya, wanita yang sedang hamil itu pada Mmm, pokoknya adalah wajib melaksanakan ibadah saum, gitu. berarti orang-orang yang hamil tuh pada pokoknya wajib lah gitu Ustaz ya? Iya, pada pokoknya begitu, pada pokoknya. Nah, sekarang bagaimana nanti kalau misalnya kepayahan, nah gitu Nah ya, itu, kepayahan. Makanya kalau dia, apa namanya, termasuk kepada kepayahan tadi, maka dia keluar daripada perintah tersebut, gitu. Maka nanti ada keringanan, rukhsah kan, rukhsah. Karena rukhsah ini kan, raf'ul haraji, untuk mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada, pada prinsipnya begitu. Nah, sedangkan Islam sebagaimana firman Allah, "Yuridullahu bikumul yusra wala wala yuridu yuridu bikumul bikum usra." Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan, kesulitan. kesulitan. Nah, jadi nanti wanita yang sedang hamil, kemudian, ditambah nanti menyusui karena ada resiko-resiko yang akan dihadapi kalau dia memaksakan ibadah saum, beresiko kepada dirinya, beresiko kepada anaknya, maka itu kan, tidak diperkenankan. Nah, maka termasuk kepada, apa namanya, ayat yang tadi, yutikuna, kan gitu ya, mereka yang tidak mampu. Nah, bagaimana? Karena kan berkepanjangan wanita hamil itu, Iya. 9 bulan kan, setelah 9 bulan kemudian dilanjutkan juga menyusui kan Menyusui. begitu, sehingga kan lama menyusui kan 2 tahun. Karena orang yang misalnya, kenapa menyusui juga dikatakan yutikuna, eee, termasuk kriteria tersebut, karena menyusui itu adalah, waktunya juga cukup panjang, Mmm, tidak cukup sebulan, 2 bulan kan, bisa, 2 tahun kan iya begitu. bertahun-tahun. Nah, makanya pantas kalau begitu, apa namanya, Ibnu Abbas ya, pernah menyampaikan kan, "Anti bimanzilati, alladzi la yutiqunahu, eee, fidyah atau fida ya. Jadi engkau sama dengan orang yang sederajat dengan yang yutiqunahu, kan gitu ya. Ibnu Abbas ketika menyampaikan nasihat-nasihat kepada wanita yang sedang hamil. Jadi bimanzilati sederajat dengan yutiqunahu, yang orang-orang yang lemah, yang tidak kuat gitu ya. Maka, eee, kewajibannya adalah harus fidyah. Nah, fidyah itu adalah sebagai, bayar ya, membayar gitu, bukan dengan qada kan begitu ya. Iya, Kalau qada kan nanti mengganti ya, diganti. Kalau fidyah iya, itu seperti membayar. Wala qada'a, kata Ibnu Abbas, "Wala qada 'alaika," mmm, tidak ada qada atas kamu, kan begitu. tidak ada qada Tidak berarti ada Ustaz ya? qada atas kamu, Tetapi fidyah fidyah harus ya? gitu. Jadi fidyah. Nah, kenapa? Karena tadi masuk kepada kriteria yutiqunahu kan itu ya, yang orang-orang yang, tidak akan mampu, ya sudah hamil Mhm. lama, kemudian nanti ditambah menyusui dan itu beresiko. Nah, tapi kalau misalnya kuat, Nah, nah iya itu, kuat, bisa, ya silakan karena pada pokoknya adalah wajib diwajibkan ya. gitu. Ya mungkin yang masih hamil, yang masih bulan pertama gitu Ustaz, bulan pertama Ya, masih kuat, ya berpuasa aja nggak apa-apa lah gitu tidak Ustaz ya? apa-apa kalau merasa kuat, merasa aman, baik dirinya ataupun, apa namanya, anak yang ada di dalam Heeh, kandungannya atau janin atau ya dalam janin, kandungannya. Tapi kalau misalnya kepayahan, repot, dan ini berjangka panjang panjang. begitu, maka yang tadi, Allah sudah memberikan isyarat yutikunahu kan gitu. Nah, makanya dari hal inilah adalah merupakan sebuah keringanan, kemudahan dalam Islam. Nah kan berarti kan misal yang mempunyai kepayahan harus Mhm, membayar fidyah. Nah mhm. itu membayar fidyahnya bagaimana itu Ustaz? Adakah cara-caranya atau bagaimana? Nah,
jelas kan Allah dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya ayat 184 itu, walal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kan Mhm. gitu ya. Jadi membayar fidyah itu adalah kepada, berbentuk ta'am, makanan kan Makanan. gitu, miskin. Maka tentunya, apa namanya, membayar makanan itu nanti dijelaskan ya, yaitu satu Mhm. kan begitu ya, kata Mhm. Rasulullah itu satu setiap apa yang dikadarkan kan begitu, yang dikadarkan kepada dia sehari-harinya berapa sih kan gitu ya. Mhm. Misalnya kalau misalnya ukurannya, 1 itu cukup tidak misalnya untuk dalam 1 hari kan begitu. Jadi pelaksanaannya itu adalah fidyahnya itu adalah dengan berupa to'am, makanan. Makanan. Tentu to'am di sini adalah makanan pokok kan Iya. begitu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya diganti dengan misalnya uang misalnya, apa namanya, dikonversi kepada uang. Ya kalau misalnya si, miskin ya karena kan ininya buat orang miskin ya, Iya. dia amanah ya, ini juga orang miskin harus amanah. Ketika diberikan uang ini fidyah ya, Mhm. dia harusnya, dibelikan Belikan makanan makanan pokok pokok gitu, ya. jangan dibelikan kuota atau dibelikan apa, sekarang ya yang lain-lain kan Iya, gitu iya. ya, jangan gitu. Harus makanan pokok Kalau lah ya, Ustaz, ya. kalau yang lainnya itu minta lagi lah gitu ya. Karena kata Allah, "Fidyatu ta'amu miskin," gitu ya, diberikan. Nah ini, terkait dengan masalah, ta'am ya Iya. tadi ya, bahwa fidyah ta'am. Nah sekarang mungkin muncul juga permasalahan-permasalahan, eee, idealnya itu, sehari dibayarkan gitu Mhm. ya. Karena ada juga yang, dirapel ya sebelum, jadi didahulukan gitu. Nah ini kan kita sudah apa namanya, sudah, eee, melampaui batas ya. Kita tidak tahu kan bagaimana kondisi ke depannya itu, justru Mhm. bahkan bisa jadi sehat kan begitu ya, bisa Iya. jadi mampu melaksanakan ibadah saum. Makanya sebaiknya hari ini fidyah, ya sudah bayar atau barangkali di akhir, kan Mmm. bisa kelihatan kan gitu. Iya. Jadi semisal hari ini kuat, terus besok nggak kuat, jadi Mhm, mending bayar fidyahnya itu per hari lah per maksudnya, hari. Ustaz, ya? Nah idealnya begitu. Atau kalaupun mau di akhir, kan lebih Iya. kelihatan kan, oh di akhir. Tapi jangan ditunda-tunda kan Mhm. misalnya sebelum berakhir Ramadan, Nah, iya. segerakan kan begitu. Sekarang kan ke lembaga zakat Mhm. walaupun, fungsi lembaga zakat untuk zakat ya, tapi Mhm. boleh silakan asal amanah kan ini fidyah kan gitu. Berarti segmentasinya objek untuk dibagikannya, distribusinya adalah fidyah itu ta'amu miskin kepada orang-orang Miskin. miskin kan begitu. Tapi kalau ingin membagikan sendiri bagaimana, Ustaz? Mungkin di desanya kan nggak ada lembaga, Tidak apa-apa, nggak apa-apa, tidak langsung apa-apa. membagikan, Iya, tidak. tetangganya mungkin, Ustaz, ya? Iya, karena kan kalau ke lembaga itu memang kan seperti perintah Allah itu, Mhm. "Khudz min amwalihim shadaqah" itu kan, amil itu adalah pengelolaan Mhm. zakat kan begitu. Makanya lembaga lembaga zakat itu yang tentunya lebih diutamakan ya kita menitipkan zakat ke lembaga. Tapi kalau fidyah bisa perorangan kan Mmm. gitu, bisa sendiri. Kita ngambil atau kita, siapa yang di antara mereka Iya. yang miskin kan begitu. Nah, Ustaz, Baik. di bulan puasa juga nih, Ustaz, ya. Ini bukan masalah video lagi, mungkin udah selesai urusan, Ustaz, ya. Oh iya Tapi iya. ini di masalah puasa juga, Ustaz. Terkadang ada, Ustaz, dari kita mungkin kalangan teman-teman atau saya sendiri juga pernah merasakan di siang hari itu, nah mandi, terus gosok gigi, nah, Ustaz. Nah, Oh jadi gitu. itu gosok gigi di siang hari saat puasa itu bisa membatalkan atau tidak nih, Ustaz? Membatalkan kalau, apa namanya, odolnya dimakan atau nanti kumur-kumurnya diminum. Iya. Nah, tentu kembali kepada, niat kita ya, Iya. innamal a'malu binniyat, semua amal itu kan tergantung niat. Kalau niat kita membersihkan, maka tidak membatalkan, Mmm. gitu ya. Menjaga kebersihan gitu, karena yang membatalkan ibadah saum itu adalah, anil akli wasyurbi ya, wa ghosyadin nisan kan gitu Mhm. ya. Dari makanan, minuman, memakan ya, minum, Mhm. dan mohon maaf berhubungan badan suami istri kan Mmm. begitu. Nah, sedangkan sekarang menyikat gigi itu kalau niatnya makan, niatnya minum ya batal. Tapi Iya. kalau misalnya niatnya dia, apa namanya, untuk bersih-bersih, Iya. nah maka dibolehkan, silahkan Mmm. gitu. Nah, bersiwak ya, kalau zaman Bersiwak. Rasul itu bersiwak gitu, membersihkan dan itu juga merupakan at-tuhuru minal iman ya, Mhm. atau dalam kaidah kaidah, dulu ya
pembelajaran itu adab ya an-nadhafatu minal iman, kebersihan. Tapi yang bagusnya dalam hadisnya at-tuhuru minal iman, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Tapi kan Ustaz, ada rasanya Ustaz, kayak sikat gigi, terus kayak ada rasanya Ya kan itu kita kan bersih. konsekuensi seperti kita berwudu, Nah, berwudu juga kan, apa namanya, itu berkumur-kumur, iya. ada air itu kan yang mungkin bisa jadi ketelan ya Oh gitu, iya tapi iya. persoalannya kan apakah jadi batal? Kemudian tidak berkumur-kumur wudu kan? Tidak, itu kembali ke niat karena niatnya berwudu kan begitu. Walaupun kata Nabi illa antakuna soiman, ya ketika berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung itu kecuali dalam keadaan saum. Dalam keadaan saum itu yaitu menghirupnya. Makanya ketika dalam keadaan saum jangan dihirup terlalu Dalam. terlalu dalam kan begitu. Nah, sama menyikat gigi juga kalau itu dalam rangka untuk kebersihan kan begitu ya, itu silahkan boleh. Tapi kalau niatnya dimakan atau meminum gitu ya, itu tidak boleh, gitu. Tapi ada mungkin teman-teman yang kayak pertanyaannya gini, "Nah, kan itu berkumur-kumur airnya putih nah, jika berkumur-kumurnya air kelapa kan putih juga, Ah, bagaimana ini Ustaz?" wah itu mah sudah beda niat Oh ya, beda sudah niat, niat karena itu mah niatnya ke kelapa dan minuman itu Ustaz. walaupun suci, bersih tapi tidak Heeh, mensucikan. Jadi nggak tidak boleh bisa oleh dipakai wudu dan kalau dipakai wudu aneh juga ya. Iya iya, jangan berkumur-kumur dengan air kelapa. jangan ya. Walaupun suci tapi tidak mensucikan dalam berwudu gitu. Nah, lanjut ke puasa lagi nih Ustaz. Jadi mungkin kejadian-kejadian juga pernah dialami mungkin Ustaz. Ada semisal seseorang puasa, tetapi mungkin ada yang pernah mimpi basah. Nah, itu ketika Oh, tidur siang iya. hari mungkin Iya Ustaz. iya Nah, betul. itu bisa membatalkan atau enggak nih Ustaz? Iya, Dia tidur, tetapi mimpi basah, tiba-tiba bangun tidur, "Ah, ada yang basah," ada gitu yang Ustaz. masak. Baik, Gimana itu? jadi pada pokoknya dulu kan apa, yang tentunya dilarang oleh Allah ya dan Rasulnya tentunya ya, shahibus syariah ya, pemilik syariat ini. Jelas ya bahwa, ibadah shaum itu adalah menahan minal akli wasyurbi Mhm, ya, dan tentunya dalam ayat Allah dijelaskan, tidak boleh juga kan kita, berhubungan badan kecuali seperti apa yang dijelaskan oleh Allah, mhm, sampai apa namanya, batas, terbitnya, mhm, fajar kan mhm, begitu. Kan itu bahasanya dengan benang putih ya, mhm, sampai benang hitam sampai benang putih itu batasannya. Nah, itu silahkan. Tapi kalau misalnya, ketika ibadah saum, maka, larangan-larangan tadi yang harus dijaga, gitu. Makan, minum, dan hubungan badan suami istri. mhm, Nah sekarang, makanya nanti itu kan dalam dalam apa ya, dalam keringanan atau mungkin nanti itu kan ada yang namanya qadha, ada fidyah, ada kafaroh oh, sebetulnya. Kalau oh gitu. qadha kan orang yang sakit kan Mhm, gitu ya, kemudian orang yang safar, mmm, orang yang haid atau nifas itu wajib qadha. Nah, fidyah itu kan tadi yutikunahu kan gitu ya, mereka tidak mampu kan, nah mereka susah, tidak mampu. Orang yang tua renta, sudah repot, dan tidak mungkin kan bisa muda lagi iya kan iya, begitu ya. Kemudian orang yang hamil karena berkepanjangan masuk kriteria yutikunahu, itu fidyah. Nah, ada yang kafaroh, kafaroh itu adalah melanggar dengan sengaja gitu ya, mmm, sengaja seperti mohon maaf, mhm, tidak bisa suami atau istri, mhm, misalnya tidak, mampu menahan hawa nafsunya ya, mhm, atau syahwatnya tadi, bercampur maka itu kafaroh kan mmm, begitu. Jadi ada 3 sebetulnya nanti untuk mengganti, apa namanya, ketika tidak melaksanakan ibadah saum. Nah sekarang bagaimana mimpi itu kan begitu ya. iya, Nah mimpi itu kan merupakan fitrah dari Allah dan tentunya merupakan juga, sebagai kenormalan ya mhm, seseorang. Dan memang bukan disengaja kan mhm, begitu. Sehingga kalau orang yang sedang mimpi, apa namanya, orang yang sedang saum kemudian mimpi, mohon maaf mhm, ya, mimpi tadi, mimpi hubungan badan atau mhm, mimpi basah ya iya, kalau sekarang anak-anak remaja yang dewasa ya, maka itu tidak membatalkan, tapi wajib wajib mandi kan gitu ya. oh, Segera mandi kan begitu, segera mandi, mandi junub ya iya, seperti biasa, kemudian tidak ada kewajiban untuk, harus mengqadha mhm, saumnya gitu ya, atau memfidyah apalagi kan begitu, atau kafaroh tadi ya, iya, tidak ada gitu. Jadi itu sesuatu hal yang anugerah dari Allah ya, sebuah bisa jadi mohon maaf tanda kutip barangkali, yang diberikan kenikmatan ya oleh Allah mmm, Subhanahu wa taala, ya gitu. Tapi
jangan diagendakan ya mimpi yang kayak begitu ya, jangan diagendakan. Berarti beda halnya dengan orang yang sengaja bisa Oh, dibilang, kalau orang yang yang sengaja sengaja, berhubungan gitu. itu harus kafaroh ya. Nah, itu kafarohnya gimana? Maksudnya Ya, eee, beda dengan kan fidyah atau beda ya dengan qada gitu? dia harus saum digantinya harus ibadah saum ya 2 bulan berturut-turut kan Oh, begitu. Kalau tidak mampu, apa namanya, memerdekakan kan hamba saya, kalau tidak mampu juga adalah mengganti dengan, makanan kan begitu. Nah, ini terkait dengan kafar berat itu, oh berat. berat sekali gitu. Makanya, eee, terkait dengan kafaroh ini memang khusus ya bahasannya gitu ya. Tapi memang, apa namanya, sebagai penggantinya itu berat sekali orang yang sengaja ya, Mhm. sengaja. Di samping harus ya bertobat kepada Allah, beristighfar ya, karena memang, sesuatu yang dilarang kan begitu. Ya, Ustaz, cukup gamblang Ustaz ya, bisa Iya iya. menyampaikan ilmunya. Insyaallah bermanfaat Ustaz. Amin insyaallah insyaallah. Ya semoga Mudah-mudahan ini juga jadi solusi ya ya, umat, apa namanya, permasalahan ini kan permasalahan yang begitu, familiar ya di kalangan ya masyarakat, seperti tadi masalah, sikat sering gigi, dialami lah Ustaz. sering banyak dialami, Heeh, ditanyakan ya, heeh. ditanyakan. Insyaallah. Terima kasih banyak nih Ustaz atas Sama-sama. ilmunya, ya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua lah Ustaz ya. Amin. Pemirsa, saya sendiri juga mungkin. Baik baik insyaallah. Semoga bisa bermanfaat. Tentunya semoga bisa istiqomah menjalankan puasanya nih Ustaz, Amin amin insyaallah. sampai akhir lah Ustaz. Amin. Baik Sobat Salman, terima kasih semuanya dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan rubrik Tanya Ustadz ini. Jangan lupa saksikan terus rubrik Tanya Ustadz hanya ada di channel YouTube Bidang Dakwah Masjid Salman ITB. Karena waktu kita sudah habis, Ustadz. Mari Baik. kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam